Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4722 sampai bab 4724. Melihat token itu, Lin Kedong langsung layu dan hanya bisa melotot ke arah Chen Ping sebelum menoleh ke Lin Kevan dan berkata, "Aku akan kembali bersamamu." Namun, saat Lin Kedong hendak mengikuti Lin Kevan keluar, Chen Ping langsung mengorbankan pedang pemotong naganya dan menghalanginya di depan mereka berdua. "Kamu ingin datang saat kamu ingin datang dan pergi saat kamu ingin pergi, di mana semudah itu? Jika kamu ingin pergi kamu bisa, tinggalkan hidupmu di belakang." Chen Ping mengayunkan pedang pemotong naga di tangannya, dan ki pedang mulai melonjak di langit dan bumi. Lin Kevan mengerutkan kening, sementara Lin Kedong berkata dengan mata membulat, "Nak, kau sedang bermain api, aku sedang bermain dengan ibumu, hari ini aku..." Chen Ping belum selesai berbicara, tetapi kedua pria berjubah brokat itu juga dengan cepat mendekati tempat ini. Chen Ping merasakan aura kedua pria berjubah brokat itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengubah raut wajahnya. Melawan Lin Kedong dan Lin Kevan, Chen Ping masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika kedua puncak tingkat ke-9 alam Mahayana ini ditambahkan ke dalam campuran, Chen Ping tahu bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang. "Kalian berdua tersesat." Chen Ping melambaikan tangannya dan menyuruh Lin Kedong dan Lin Kevan untuk minggir. "Persetan denganmu." Lin Kedong tidak dapat menahan amarahnya, tetapi dia tetap ditarik oleh Lin Kevan. Lin Ruoya juga mengikutinya dari dekat. Chen Ping tidak mempersulitnya, tetapi malah menatap kedua pria berjubah brokat itu dengan waspada. "Tuan Chen, mereka bertigalah yang pertama kali mendekati Anda." Xiao Yuanshan datang ke sisi Chen Ping, tetapi saat dia baru saja menyelesaikan kata-katanya, dia menyadari bahwa hanya 2 dari 3 pria berjubah brokat yang tersisa, jadi dia bertanya, "Bukankah kalian bertiga? Di mana pria besar bodoh dengan palu meteor di tangannya?" Pria berjubah brokat itu tidak menjawab perkataan Xiao Yuanshan, melainkan datang ke hadapan Chen Ping dan membungkuk hormat sambil berkata, "Apa kabar, Tuan Chen? Nama saya Xuan Bin, dan ini saudara ketiga saya, Yao Tang." Sikap sopan dari pria berjubah brokat itu agak mengejutkan bagi Chen Ping. "Bukankah kalian bertiga? Di mana saudaramu yang kedua?" Chen Ping bertanya. "Dia sudah mati," kata Xuan Bin tanpa menyembunyikan apapun. "Mati?" Xiao Yuanshan dan Chen Ping keduanya terkejut. "Aku membunuh saudara keduaku karena orang ini terobsesi dengan uang dan tergila-gila pada keuntungan, bertekad membunuh Tuan Chen dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi dari istana ke-10. Tidak ada pilihan lain selain membunuhnya," Xuan Bin berkata jujur. Mendengar alasan Xuan Bin membunuh saudara keduanya, Chen Ping dan Xiao Yuanshan keduanya tercengang. "Karena alasan ini, kau membunuh saudaramu yang kedua?" Chen Ping menilai Xuan Bin dengan rasa tidak percaya. "Alasan ini sudah cukup. Karena aku tahu bahwa begitu dia bergerak melawan Tuan Chen, kita bertiga bersaudara akan mati tanpa tempat pemakaman. Demi kebaikanku sendiri, dan demi keselamatan saudara ketiga, aku hanya bisa membunuh saudara kedua juga," kata Xuan Bin. "Apa kau begitu yakin aku bisa membunuh kalian bertiga?" Chen Ping tidak mengerti, Xuan Bin ini baru pertama kali bertemu dengannya, jadi bagaimana dia tahu kalau dia mampu membunuh mereka bertiga? "Aku tidak yakin,"
Tapi aku tahu bahwa masa depan Tuan Chen tidak terbatas. Bahkan jika Anda tidak berhasil membunuh kami kali ini, kami akan mati dengan menyedihkan di tangan Tuan Chen di masa depan. Hanya melihat Tuan Chen dengan mudah mengalahkan Lin Kedong saja sudah cukup membuktikan bahwa tebakanku benar. Xuan Bin memiliki wajah yang tulus dan tidak memiliki sedikit pun niat untuk menyombongkan diri. Tunggu. Chen Ping membeku dan menatap Xuan Bin. Apa yang baru saja kau katakan? Siapa nama orang yang kulawan itu? Lin Kedong, Pangeran Agung Kota Matahari Bulan, kata Xuan Bin. Persetan denganku, Chen Ping langsung menghirup udara dingin, dan seluruh tubuhnya hampir pingsan. Dia selalu mengira bahwa Lin Kedong adalah Huo King dari Istana ke-10, jadi dia agak berlebihan. Tanpa diduga, itu adalah kakak iparnya sendiri. Ini merepotkan. Chen Ping telah melukai saudara iparnya sendiri, bagaimana dia bisa bertemu Lin Keting di masa depan? Dan kurasa aku hanya mengumpat dan berkata, aku akan bermain dengan ibumu. Ibu Lin Kedong, bukankah ibu mertuanya? Chen Ping tidak berani memikirkannya lagi, seluruh tubuhnya mati rasa. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tuan Chen, ada apa denganmu? Apakah kamu takut kota Sun Moon akan mengejarmu? Melihat ekspresi itu di wajah Chen Ping, Xiao Yuanshan bertanya dengan suara rendah. Oh, tidak apa-apa, aku tidak takut dengan Sun Moon City, dan aku berencana untuk melakukan perjalanan ke Sun Moon City. Chen Ping berkata setelah kembali sadar. Tuan Chen, kota Sun Moon itu bukan tempat yang bisa kau datangi begitu saja. Terlebih lagi, kau telah melukai Pangeran Agung kota Sun Moon. Jika kau pergi ke kota Sun Moon lagi, kau pasti akan mendapat balasan. Kata Xuan Bin. Tidak apa-apa, mungkin ini hanya salah paham. Aku akan menghadapinya dengan santai dan melupakan semuanya. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Walaupun dia telah melukai Lin Kedong, dia tidak cukup bersalah untuk mati. Tidak mungkin dia akan terbunuh setelah tiba di kota Sun Moon. Paling-paling dia akan diberi pelajaran atau dimarahi oleh Lin Keting itu. Melihat Chen Ping yang penuh dengan kekhawatiran, Xuan Bin pun berhenti berbicara tentang masalah kota Matahari Bulan dan malah bertanya pada Chen Ping, Tuan Chen, apakah benar bahwa seluruh dinasti Xiao ini telah ditambahkan keberuntungan Qi? Chen Ping mengangguk, ya. Siapa yang menambahkannya? Tanya Xuan Bin. Dia hanya salah satu tetua di keluarga, mengapa kamu menanyakan hal ini? Chen Ping tidak mengerti apa yang diminta Xuan Bin ini. Xuan Bin menatap penampilan Chen Ping yang santai dan tersenyum pahit. Tidak heran bahkan Pangeran Chen tidak takut sedikit pun pada kota matahari dan bulan itu. Dengan sesepuh seperti itu di belakangnya, tidak perlu takut pada seluruh alam surgawi. Itu hanya menambah beberapa ribu tahun Qi ke dinasti Xiao. Tidak ada yang perlu diributkan. Chen Ping memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Jika Tuan Shi tidak senang, dia akan dapat menyebabkan kehancuran alam bintang ini dalam hitungan menit. Mendengar perkataan Chen Ping, Xuan Bin terdiam. Dia benar-benar tidak berani membayangkan betapa mengerikannya pendukung Chen Ping. Menghancurkan medan bintang? Kita harus tahu bahwa alam surgawi hanyalah sekumpulan dunia. Sedangkan di seluruh wilayah bintang, terdapat dunia yang jumlahnya tidak diketahui. Menghancurkan dunia bintang dalam hitungan menit? Maka mereka, para kultivator alam surgawi, bahkan tak bisa dianggap semut di hadapan orang lain. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu kalau kau tidak menyinggung perasaanku. Kalian tidak menyinggung perasaanku,
aku juga tidak akan membunuh kalian begitu saja." Melihat bahwa dia telah membuat Xuan Bin takut, Chen Ping pun membuka mulutnya dan berkata, "Faktanya, Chen Ping sendiri hanya sesumbar. Apakah Tuan Shi mampu menghancurkan wilayah bintang dalam hitungan menit? Dia bahkan tidak tahu. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa kekuatan Tuan Shi. Tetapi dia selalu memperlakukan Tuan Shi sebagai orang yang lebih tua dan selalu berpikir bahwa Tuan Shi maha kuasa. Nak, kamu tidak sedang membual. Tidak perlu merasa tertekan. Kemampuan untuk menghancurkan wilayah bintang, orang tua ini juga memilikinya. Sebuah medan bintang seperti alam semesta tingkat rendah yang dapat dengan mudah dihancurkan, tidaklah sesulit itu," kata Raja Iblis Awan Merah pada Chen Ping. "Kau tidak sedang membual." Chen Ping menatap Raja Iblis Awan Merah dengan tidak percaya. "Apa yang kau banggakan? Banyak dunia di alam bintang kosmik tingkat rendah yang jauh lebih buruk daripada alam surgawi ini. Seperti alam bintang semacam itu, aku juga bisa menghancurkannya. Lelaki tua ini pernah meledakkan alam bintang dengan satu pukulan juga. Catatan pertempuran dapat diperiksa, jangan pernah membanggakannya." Mata Raja Iblis Awan Merah berbinar ketika dia menceritakan kejayaannya di masa lampau. Orang baik tidak membicarakan keberanian mereka di masa lalu. Diam saja, Chen Ping menyuruh Raja Iblis Awan Merah untuk diam, lalu menatap Xuan Bin dan bertanya, "Kalian datang ke dinasti Xiao. Kalian tidak hanya datang untuk menemuiku, kan? Apakah kalian juga datang untuk perintah eksekusi 10 kuil?" Xuan Bin mengangguk. "Benar sekali, 100.000 batu roh abadi memang sangat menggoda. Tapi kita sendiri tahu bahwa 100.000 batu roh abadi bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan. Bahkan jika kita benar-benar mampu membunuh Lord Chen, tidak mungkin 10 kuil akan mampu memberikan 100.000 batu roh abadi untuk kita. Sekalipun 10 kuil memberi kita 100.000 batu roh abadi, dengan kita bertiga bersaudara, kita tidak akan mampu menyimpannya sama sekali, dan 100.000 batu roh abadi itu akan menjadi jimat kematian kita. Jadi kenapa kalian masih datang?" tanya Chen Ping tak percaya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tuan Chen, kita semua adalah kultivator biasa yang telah melalui berbagai kesulitan besar untuk berkultivasi hingga ke alam kita saat ini, tetapi kita masih tertahan di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana dan belum mampu untuk menerobos. Kami tidak seperti Tuan Chen, dengan kekuatan besar di belakang kami hanya bisa saling mengandalkan. Sekarang setelah kita melihat Tuan Chen, kami berdua bersaudara bersedia mengikuti Tuan Chen dan melewati api dan air tanpa ragu-ragu, Xuan Bin berkata, tiba-tiba berlutut di depan Chen Ping. Adegan ini langsung membuat Xiao Yuanshan tercengang. Chen Ping juga sama tercengangnya. Dia benar-benar tidak menyangka Xuan Bin, seorang kultivator puncak alam Mahayana tingkat ke-9, akan berlutut di hadapan halayak ramai kepada dirinya sendiri. Perlu kalian ketahui, bagi seorang kultivator kuat seperti ini, sangat mementingkan muka, bahkan muka lebih penting dari nyawa. Tetapi sekarang Xuan Bin ini tampaknya sama sekali tidak peduli dengan wajah. Bahkan You Tang yang ada di samping pun menatap kakak laki-lakinya dengan mata bulat. Dia juga tidak menyangka kakak laki-lakinya akan berlutut di hadapan Chen Ping. "Kakak, apa yang sedang kamu lakukan?" You Tang berada di samping, agak kehilangan kata-kata. "Berlututlah," Xuan Bin menatap You Tang dengan dingin. You Tang ragu-ragu sejenak, namun akhirnya dia berlutut. "Dua orang tahu apa yang kalian lakukan. Cepatlah berdiri,
Kekuatan kalian berdua dianggap yang terbaik di alam surgawi. Kekuatanku ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kalian berdua. Lelucon seperti ini tidak boleh dibuat. Chen Ping sedikit bingung saat ia mencoba menarik keduanya. Terlepas dari wilayah atau usia, kedua orang ini jauh lebih tua darinya. Sekarang berlutut untuk dirinya sendiri dan ingin mengikutinya. Chen Ping tidak berani menerima mereka. Tuan Chen, kami tidak bercanda. Jika Anda tidak menerima kami berdua sebagai saudara, kami tidak akan pernah bangun. Xuan Bin berkata dengan wajah tulus. Benar, jangan pernah bangun, Yo Tang juga berkata senada dengan Xuan Bin. Meskipun Yo Tang tidak sepenuhnya mengerti mengapa kakaknya seperti ini, dia memilih untuk mempercayai kakaknya saat ini. Sekarang Aula ke-10 telah mengeluarkan perintah eksekusi, kalian masih ingin mengikutiku? Apakah kalian tidak takut pada Aula ke-10? Chen Ping bertanya dengan tegas. Tuan Chen tidak takut pada 10 kuil, apa yang aku dan saudara-saudaraku takutkan? Kata Xuan Bin. Chen Ping melihat sekeliling dan berkata, di sekitar sini, aku tidak tahu berapa banyak ahli yang mencoba membunuhku, dan kalian tidak takut akan hal itu. Untuk bergerak melawan Tuan Chen, langkah pertama adalah melewati mayat saudara-saudariku. Xuan Bin memiliki wajah tegas. Melihat pemandangan ini, Chen Ping mengangguk dan tersenyum. Baiklah, terima kasih banyak kepada Chen. Tuan Chen, Xuan Bin segera mengubah kata-katanya dan mengikuti jejak Xiao Yuanshan, memanggil Chen Ping dengan sebutan Tuan. Karena kalian berdua telah mengikutiku, kalian sekarang adalah keluarga, kalian bisa bangkit. Sekarang kalian berada pada tahap kritis dalam menerobos alam keabadian, kalian membutuhkan banyak sumber daya untuk melakukannya. Aku punya 20.000 batu roh abadi di sini, kalian masing-masing punya 10.000 untuk diambil dan digunakan. Chen Ping langsung melemparkan 2 tas penyimpanan dan melemparkannya ke Xuan Bin dan Yo Tang. Salah satu dari 10.000 batu roh abadi adalah milik Yun Li, dan Chen Ping tidak merasakan sakit apapun. Terlebih lagi, dia masih memiliki urat batu roh abadi di kota binatang, dan diperkirakan dia juga bisa menambang 100.000 atau 80.000 batu roh abadi. 20.000 batu roh abadi? Xuan Bin dan Yo Tang bangkit dan langsung gembira. Ini adalah 20.000 batu roh abadi. Terlalu murah hati. Xuan Bin sangat gembira saat menerima batu roh abadi dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Chen, kami akan mati 1000 kali." Dan Yo Tang pun menerima batu roh abadi, lalu dengan bunyi plop, dia berlutut lagi. "Terima kasih banyak Tuan Chen, mulai sekarang aku akan menjadi anjingnya Tuan Chen. Aku akan menggigit siapapun yang kau suruh aku gigit." Yo Tang kali ini rela berlutut. Berlutut tadi masih karena Xuan Bin, tapi kali ini Yo Tang lah yang dengan sukarela berlutut, bahkan meski hanya sehari pun dia bersedia. Konon katanya di bawah lutut seseorang ada emas, tapi apa yang diberikan pihak lain jauh lebih berharga dari emas tersebut. Ini serius, Chen Ping tersenyum tipis. Bersambung.